Bekerjalah sebagaimana semestinya, tapi jangan cangkingkan harapmu kepada makhluk-makhluk. Jangan. Orang bersandar, orang berharap kepada makhluk akan sangat mudah untuk kecewa. Masa hidup sebentar isinya cuma kecewa? Jangan. Jadi karena tidak ingin kecewa, maka jangan bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah. Kalau bergantung kepada Allah, percaya apa yang diberikan itu yang terbaik, gitu aja. Jadi percaya. Jangan sampai memenangkan hasrat kita kepada keinginan kita dibandingkan hasrat kita kepada Allah Ta'ala itu. Nah, terutama itu apa? Masih wallah, terutama itu apa? Terutama adalah hiasan-hiasan duniawi yang menjadikan manusia itu terhalang untuk condong kepada Allah. Jadi begini, kenapa orang kok tidak senang kepada Allah? Karena dicegah oleh adanya rasa tertarik terhadap kenikmatan-kenikmatan duniawi. Jadi kenikmatan duniawi itu bisa menghalang-halangi orang untuk menikmati kedekatan dengan Allah Ta'ala. Nah, karena itu kita sebagai makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan dunia ini, mestinya kita itu tidak terhalang oleh berbagai macam rayuan duniawi. Tidak terhalang. Karena itu kalau para sufi itu, mereka adalah para lelaki secara rohani. Ketika dirayu oleh kesenangan duniawi, mereka bilang kemudian, Wurri, ghairi, rayulah selainku. Orang lain saja yang dirayu. Kau percuma merayu aku. Kan? Sudah kutelak 3, engkau percuma merayu aku. Itu laki-laki rohani itu. Laki-laki rohani. Sekarang tuh enggak usah dirayu, ngejar-ngejar. Apalagi kalau dirayu, wah memang tak tunggu-tunggu dari dulu gitu jawabnya. Tuh. Jadi enggak dirayu itu ngejar-ngejar. Jadilah orang yang gagah sebagaimana para sufi. Ketika dirayu oleh kesenangan duniawi, mengatakan kemudian mereka itu, rayulah orang lain karena kau akan membuang waktu saja dengan merayu aku. Sana cari mangsa yang lain, objek yang lain. Aku enggak mungkin kembali kepadamu sebab engkau sudah kutelak 3. Nah, agar orang itu memiliki kecondongan kepada Allah, memiliki hasrat yang kuat kepada Allah Ta'ala, maka berbagai macam rintangan itu harus diterjang, dikalahkan. Saat kalahkan, minggir. Nah, diterjangnya rintangan itu bukan lantas orang anti duniawi, bukan. Bukan orang lantas anti kekayaan, bukan. Diterjangnya dunia itu adalah jangan sampai harta benda dunia itu masuk dalam hati. Kalau harta benda dunia itu masuk dalam hati, orang akan menjadi sedih karena kehilangan harta benda. Tapi kalau harta benda itu di luar, maka datangnya harta benda dan hilangnya tidak berpengaruh di hati. Gitu ya. Jadi silakan punya sebanyak mungkin. Tapi kalau rugi, kalau kehilangan, enggak usah bersedih. Katakan, ya, aku enggak bersedih kok, kamu enggak masuk di hati, kamu adanya di gudang. Tapi kalau masuk di hati, wow, itu akan merasakan kepedihan, akan merasakan malapetaka kalau masuk di hati itu. Hilang, aduh, terus ditangisi, terus menjadi sakit hati, terus itu enggak enak, itu hilang. Kata Kuntawijoyo ya di dalam salah satu cerpennya, sesungguhnya tidak ada apapun yang hilang dalam hidup kita itu. Kalau kemudian lenyap, itu kembali kepada yang punya, bukan hilang. Kembali kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mengutus maling-maling dan semacamnya itu? Kalau tidak kehendaknya juga. Kan itu. Itu kalau kita ngaji kitab Fususul Hikamnya Ibn Arabi. Tanpa kehendaknya nggak mungkin ada maling ke sini. Kan itu. Masya Allahu kana wa ma'lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki ada. Yang tidak dikehendaki nggak mungkin ada. Kenapa malingnya kok tidak ke tetangga? Enggak dikehendaki sama Allah. Kok ke sini? Dikehendaki. Rampung. Momot terus. Enggak usah terlalu Muhammad. Itu bukan perkara keimanan dan lain semacamnya. Baru menjadi masalah kalau iman kita tuh copot masalah itu. Kalau cuma perkara kehilangan itu gampang itu. Tinggal bikin tenang saja hatinya.